Ini Bapak record ya, buat ini nanti disambung ke WA. Kalian sudah baca kemarin tentang cerita pondok kan? Judulnya apa? Nu Moncorong di Nu Poek. Sekarang kalian baca sama-sama yang B. Mikawano Carita Pondok. Ya, Bapak akan bacakan, kalian ikuti aja dalam hati ya. Anu dibaca ku hidup di luhur teh disebutna carita pondok. Namun bahasa Indonesiana disebut cerita pendek atau cerpen. Carita pondok sok diwancah carpon. Atau disebut carpon. Dina carpon nu mencorong di nu poek aya aka, bapak, emak, jeung sejena. Palaku teh jelema nu ngalakonkeun dina carita pondok. Palaku ya. Kalau pada bahasa Indonesia itu disebut tokoh. Dan pelakuna teh sebutkeun ku hidup. Ada lagi? Ada yang tahu pelakunya siapa lagi? Ada lagi yang tahu pelakunya di cerita tadi? Jalma. Jalma. Siapa Rima? Jalma. Jelema ge aya ngaranna tuh, Neng. Nah, kita lanjutkan. Dina carpon nu moncorong di nu poek lumangsung kejadian di imah aka di jalan setapak leuweung Tegal Kalong dihareupeun imah Mak Indeng. Di imah indungna jeung sajabana. Ketempatan anu ditataan bieu teh disebutna latar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu tempat, latar tempat atau latar ya. Salian tina latar tempat aya oge latar waktu. Puting-puting nalikan yang maindeng jeung sajabana. Sebutkeun deui latar tempat jeung latar waktu pi hidup. Nanti ya. Dina carpon di luhur aya amanat. Amanat itu pesan. Pesan yang disampaikan dari cerita tersebut ya. Pesannya kemarin itu adalah hari nu dimaksud amanat teh nyaeta papatah ku hidup tangtu kapanggih amanat carpon di luhur teh diantarana kudu tenang, ulah borangan. Kudu tenang itu harus tenang. Ya, jadi orang tuh harus tenang, tidak panik. Ulah borangan, jangan takut, jangan terlalu takut. Ulah newakan satu anu geus langka, jangan menangkap hewan yang sudah langka atau peliharanya juga. Jeung sajabana. Sebentar itu, kemudian kita lanjutkan ke yang C. Kecap rundayan. Apa itu kecap rundayan? Kecap harus ditambahan ku rarangken. Rarangken bukan rarangkeun. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata yang sudah ada imbuhan. Misalnya dalam bahasa Indonesia contohnya sapu diberi walanme menjadi menyapu atau disapu, bisa seperti itu. Nah, dalam bahasa Sunda juga ada, kita lihat di halaman 15. Rarangken tengah ar atau al. Di sini contohnya budak, ar jadi barudak. Ya. Mandi jadi marandi. Dan lempang ditambah al jadi lalempang. Ada lagi contoh lagi? Ada yang tahu? Kalau bengong ditambah rarangkeng tengah ar jadi barong.
Barengong juga manehnya jadi. Lamun baret. Baret. Baret jadi baret. Ya. Kemudian kalau biru bariru dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rarangken tengah Ini contohnya halaman 15 masih yang kedua. Asem ditambah jadi umasem. Gelis jadi gumelis. Apa lagi? Ringkang jadi ringkang jadi tambah rumingkang. Kemudian yang ketiga, rarangken tengah tulis tambahin jadi titulis. Pandita ditambahin jadi pandita. Nah, tugas kalian berikutnya adalah yang latihan 2. Nah, tugasnya di halaman 16, buka halaman 16. Di atas itu kan ada tabel kan? Tabel pemindaian. Nah, kalian cari kata-kata di halaman 15 atau misalnya barurang. Kata yang pertama ya, kecap nu kahiji barurang. Itu kecap nu rarangken make naon. Nah, di sini disebutkan di halaman 16 itu dimasukkan ar. Barurang. Balik lagi ke halaman sebelum 15. Mana lagi kecap yang menggunakan rarangken tengah ar? Tes. Ar. Barurang. Udah. Fajri? Apa, Pak? Yang halaman 15, buka halaman 15. Udah, Pak. Kecap mana deui nu make ar, rarangken tengah ar. Karang. Bererang tadi udah. Si Farok. Sumerah. Ada? Hah? Fajri? Sumerah. Sumerah. Sumerah, mana Sumerah? Eta mah ar. Pinareng. Raruksak. Coba perhatikan. Ada kecap raruksak kan? Iya, Pak. Nah, itu juga ar. Awalnya rusak ditambah ar jadi kemudian apa lagi? Gelis jadi garelis. Terus naon deui? Repot. Boga. Baroga. Ada nggak baroga? Ada. Terus jangan lihat ke Bapak, lihat ke bukunya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kalian tinggal tuliskan kecap-kecapnya di halaman 16. Kemudian yang di susulan lihat lagi di halaman 15.
Ada tulisan sumujud. Tumerap. Tumerap. Tumerah. Apalagi yang Tumerap. Sumrah. Tuh, itu banyak. Ya. Sumujud. Terus rumasa dari rasa jadi Lumaku. Lumaku. lumiho dari leho. Leho. Tumerap. Tadi siapa yang jawab tumerap? Jadi dari terap. Kemudian yang susulan ada contoh sinangling dari saling. Tinangtos jadi dari tangtos. Kemudian pindahkeun itu. Pintonan. Pintonan masuk nggak? Sinangling. Sinangling kan udah. Sinareng. Ya, dari Pinareng. Pareng. Mindahkeun. Pilih. Dinasti. Lain. Dinasti pasti. Ya. Dan terakhir itu disesuaikan ku ar, jeung in. Tabelnya di halaman 16. Berarti yang bukan ada rarangken ar, atau in. Sini ada contoh piwejang jadi pejang. Apalagi? Kumpulan. Ada kan kecap kumpulan? Jadi boga. Mindahkeun. Ada. Ya. Jadi yang tabel keempat ini di luar dari kata-kata yang rarangken ar, dan in. Seperti itu ya. Nanti kalian lanjutkan di rumah ya. Nah, kemudian tugas kalian yang kedua yaitu latihan 3. Lihat di bawahnya di halaman 16. Pengetan deui cerita pondok nu moncorong di nu poek. Teangan kecap-kecap rundayan anu make rarangken tengah. Tuliskeun ku hidup jeung kalimahna. Itu ada contoh kecap Mariang. Mariang itu dari asal kecap miang. Ada kalimahna Bral apa jeung bapana Mariang. Jadi kalian lihat lagi di cerita pondoknya di halaman awal kemarin itu. Halaman 10 sampai 13. Kalian cari kecap-kecap rundayan, kemudian tuliskan kalimatnya ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak Pak. Tidak. Cukup mengerti? Paham? Ya, kalau belum paham nanti bisa ditanyakan via WA ya. Baik Pak. Sekarang kalian istirahat dulu, nanti setelah istirahat kalian kerjakan dulu. Belum istirahat kalian kerjakan dulu bahasa Sunda, setelah itu istirahat, kemudian masuk ke agama ya, yang Katolik ke Bu Ana, yang Islam ke Pak Iik. Yang Islam ke Bulia. Oke?
dinyalakan berarti kita sudah di sini. Mau lagi nanti Zoom-nya sebelum bahasa Inggris ya. Jadi Bapak Zoom-nya itu bahasa Sunda dan bahasa Inggris saja. Ya. Untuk tematik, PJOK, dan matematika itu bisa kalian lihat di YouTube ya, di channel Bapak. Itu aja ya. Ya. Oke, selamat siang atau selamat pagi. Sampai ketemu lagi di hari apa nih? Kamis. Ya. Oke. Ya. Dadah. Aduh.